dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama Ustazah Linda pada pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tema 5 subtema 1 pembelajaran pertama. Ananda Soleh dan Soleha sudah siap? Jika sudah siap, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang mari kita amati gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan tentang apa ya? Ananda Soleh dan Soleha ada yang tahu? Ya, benar sekali. Gambar ini menunjukkan mengenai seorang anak sedang mencium tangan seorang gurunya. Mengapa demikian? Ya, karena guru adalah orang yang harus kita hormati. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru mempunyai jasa yang besar terhadap kita. Jadi, sudah sepatutnya kita menghormati guru. Sekarang, mari kita cermati apa saja hak seorang anak ketika berada di rumah maupun berada di sekolah. Ananda Soleh dan Soleha sudah tahu? Sangat luar biasa. Yuk kita simak bersama bagaimana penjelasan hak seorang anak di rumah maupun di sekolah. Sekarang, mari kita amati apa saja hak seorang anak ketika di rumah maupun di sekolah. Ananda Soleh dan Soleha sudah tahu? Yuk kita simak bersama. Hak anak di rumah yang pertama, mendapatkan makan dan minum. Jika ayah dan bunda menyuruh Ananda Soleh dan Soleha makan, lakukanlah saja, karena itu merupakan hak kita sebagai anak. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Jika ayah dan bunda melarang kita melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat, itu merupakan bentuk kasih sayang mereka, bentuk perlindungan mereka terhadap kita. Jadi, turutin saja ya. Lalu, bagaimana kewajiban anak di rumah? Yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Ayah dan bunda pasti sudah membersihkan rumah dengan sebaik mungkin. Kita sebagai anak harus turut serta menjaga kebersihan rumah tersebut agar pekerjaan orang tua tidak menjadi berat. Yang kedua, patuh terhadap nasihat orang tua. Jika ayah dan bunda memberikan nasihat, itu harus kita dengarkan, karena itu merupakan kewajiban kita mendapatkan nasihat dari orang tua kita. Sekarang, bagaimanakah hak dan kewajiban anak ketika di sekolah? Hak anak ketika di sekolah yang pertama yaitu mendapatkan materi pelajaran. Sudah sepatutnya ketika anak di sekolah mendapatkan ilmu dan materi dari gurunya. Jadi, kita mendapatkan materi tersebut. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Di sekolah tentunya terdapat berbagai fasilitas yang ada, seperti lapangan olahraga, lapangan bulu tangkis, lab komputer, dan sebagainya. Kita sebagai siswa mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut, seperti lapangan olahraga ketika jam olahraga ya tentunya. Lalu, bagaimana kewajiban seorang anak di sekolah? Yang pertama, menjaga fasilitas sekolah. Selain kita bisa menggunakan fasilitas tersebut, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga fasilitas tersebut agar tidak cepat rusak ya. Yang kedua, mentaati peraturan. Di sekolah tentunya terdapat berbagai peraturan, seperti memakai seragam dengan benar, tidak membuat gaduh, dan datang tepat waktu. Kita harus mentaatinya ya, Ananda Soleh dan Soleha. Nah, Ananda Soleh dan Soleha sudah tahu kan bagaimana hak dan kewajiban seorang anak ketika di rumah maupun sekolah. Sekarang, mari kita membaca mengenai kisah Raja Airlangga. Yuk kita simak. Raja Airlangga. Raja Airlangga berasal dari kerajaan Kahuripan. Raja Airlangga diangkat menjadi raja pada tahun 1019 menggantikan Raja Dharmawangsa. Ketika menjadi raja, Airlangga bergelar Sri Maharaja Rake Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Raja Airlangga menganut agama Hindu. Setelah menjadi raja, Airlangga menggalang kekuatan untuk menyerang musuh. Raja Airlangga berhasil merebut kembali wilayah yang dahulu dikuasai musuh.
Di bawah pemerintahan Airlangga, kerajaan Kahuripan berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Kejayaan Airlangga diceritakan dalam kitab Arjuna Wihaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Kemajuan-kemajuan kerajaan Kahuripan pada masa Airlangga antara lain yaitu yang pertama, menjadikan pelabuhan Hujung Galuh dan pelabuhan Tuban menjadi bandar perdagangan yang maju. Yang kedua, memajukan kondisi perekonomian karena perdagangan ramai sehingga rakyat menjadi makmur dan sejahtera. Yang ketiga, membangun bendungan Waringin Sapta sehingga dapat mengatasi banjir dari Kali Berantas. Sebelum tahun 1049, Raja Airlangga mengundurkan diri sebagai raja. Raja Airlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri dan Jenggala. Maksudnya, kerajaan dibagi dua supaya tidak ada perpecahan di antara kedua anaknya. Setelah mundur dari Raja Medang Kamulan, Raja Airlangga menjadi pertapa dan berganti nama yaitu Resi Gentayu. Raja Airlangga meninggal pada tahun 1049 dan dimakamkan di Candi Belahan yang terletak di Gunung Penanggungan. Nah, sangat menarik bukan kisah Raja Airlangga? Sekarang kita akan membahas mengenai peninggalan benda-benda bersejarah. Yuk kita simak bersama. Yang pertama yaitu Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di wilayah Palembang di tahun 1935. Prasasti ini secara umum berisi kutukan bagi siapapun itu yang berani melakukan tindakan jahat di wilayah Sriwijaya, juga untuk mereka yang tak taat pada aturan. Yang kedua, Yupa. Yupa adalah sebuah tugu atau monumen batu yang dibuat oleh kaum Brahmana guna mengenang kemuliaan Raja Mulawarman. Yupa berfungsi sebagai tempat penyembelihan untuk mengenang kemuliaan Raja Mulawarman dan mengisahkan sejarah kerajaan Kutai. Yang ketiga yaitu Candi Bajangratu atau dikenal juga dengan nama Gapura Bajangratu, adalah salah satu gapura besar atau candi peninggalan pada zaman keemasan Majapahit. Candi ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Yang keempat yaitu Prasasti Ciaruteun atau Prasasti Ciampea, ditemukan di tepi sungai Ciaruteun, tidak jauh dari Sungai Sidane, Bogor. Prasasti tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Ananda, Soleh, dan Soleha sudah tahu apa saja sifat-sifat cahaya? Yuk kita simak bersama. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Dari video tersebut dapat diamati bahwa ketika lubang karton disusun lurus, kita dapat melihat cahaya lilin. Namun, ketika salah satu lubang ditutup, kita tidak bisa lagi melihat cahaya itu. Dari percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Sifat ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan senter dan lampu kendaraan. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Dari video tersebut terlihat lampu senter yang diarahkan ke gelas bening dapat menembus gelas bening tersebut, sedangkan lampu senter yang diarahkan ke batu tidak dapat menembus batu tersebut. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Saat kita bercermin, terjadi peristiwa pemantulan cahaya. Bayangan tubuh kita akan terlihat di cermin karena cahaya yang dipantulkan tubuh kita. Saat mengenai permukaan cermin, dipantulkan kembali hingga masuk ke mata kita. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dari video tersebut dapat diamati bahwa ketika pensil diletakkan pada gelas berisi air, pensil akan terlihat patah atau bengkok. Peristiwa tersebut disebut dengan pembiasan cahaya. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah pelangi. Pelangi biasa muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna yaitu merah, jingga, kuning, biru, hijau, nila, dan ungu. Wah, sangat menarik ya sifat-sifat yang dimiliki cahaya. Yuk kita mengingat kembali sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua,
cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Sangat menarik ya. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ananda Soleh dan Soleha, jangan lupa ya pembelajarannya dibaca kembali dan dipelajari kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.